Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninis Hairunisa, mahasiswa PGSD yang sedang menyelesaikan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang. Saya akan berbagi ilmu mengenai cara mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar. Diferensiasi dapat diterapkan melalui 3 cara. Yang pertama adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan juga diferensiasi hasil. Sebagai contoh, saya akan mengembangkan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 4, khususnya pada materi teks narasi. Mengingat masih banyaknya ditemukan permasalahan pembelajaran membaca, seperti kurangnya pemahaman siswa terhadap isi bacaan, saya berinisiatif untuk mengembangkan pembelajaran dengan diferensiasi konten. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tes diagnostik. Dalam pembuatan tes diagnostik, saya menggunakan panduan level literasi yang dikeluarkan oleh Pusmendik tahun 2022, yaitu pada fase B dan C. Alasannya karena kita akan membentuk 3 kelompok belajar. Ada kelompok rendah, sedang, dan tinggi. Maka, kelompok rendah akan dianggap bahwa siswa tersebut memiliki kemampuan membaca setara dengan siswa kelas 3. Kemudian kelompok sedang berada pada kelas 4, dan kelompok tinggi berada pada kelas 5. Oleh karena itu, memerlukan 2 fase untuk merancang tes diagnostik tersebut. Setelah tes diagnostik dilakukan, langkah kedua yaitu mengolah data dari hasil tes diagnostik tersebut menggunakan perhitungan rumus distribusi normal. Dengan menggunakan rumus distribusi normal ini, kita akan mengetahui kriteria nilai untuk kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Langkah selanjutnya adalah merancang diferensiasi konten. Dalam hal ini, teks narasi berjenjang akan saya ukur keterbacaannya menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah menggunakan metode formula grafik Frey untuk mengukur keterbacaan dari sisi panjang dan pendeknya kalimat. Kemudian metode yang kedua adalah analisis terhadap jawaban siswa itu sendiri pada saat tes diagnostik. Teks narasi yang diberikan akan memiliki tema dan alur yang sama untuk setiap kelompok. Namun dalam penyampaian kalimatnya akan dibuat berbeda sesuai dengan analisis jawaban siswa. Langkah selanjutnya adalah merancang perangkat ajar lain, seperti modul ajar, media ajar, LKPD, serta lembar evaluasi. Dalam modul ajar, strategi, metode, dan langkah pembelajaran harus disusun untuk mendukung pembelajaran diferensiasi konten. Setelah semua perangkat ajar selesai, maka validasi dapat dilakukan kepada dosen ahli. Langkah uji coba dan penerapan di sekolah saya lakukan setelah validator menyatakan bahwa perangkat ajar ini layak digunakan. Langkah terakhir yang saya lakukan adalah evaluasi untuk mengetahui ketercapaian siswa terhadap tujuan pembelajaran. Metode pengukuran yang saya gunakan adalah statistik deskriptif melalui interval nilai. Dari analisis hasil belajar diketahui bahwa sebagian besar peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model pembelajaran diferensiasi ini efektif digunakan di kelas 4 SD. Kemudian, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai peningkatan kemampuan siswa, maka bisa digunakan perbandingan antara skor diagnostik awal dengan skor hasil belajar. Apakah siswa tersebut mengalami peningkatan atau tidak? Demikian adalah langkah-langkah pengembangan model pembelajaran yang saya lakukan. Untuk lebih jelasnya lagi, Anda dapat mengakses kode QR ini yang akan tersambung pada buku panduan yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.